Menurut Wikipedia, candi adalah istilah dalam bahasa Indonesia merujuk kepada sebuah bangunan keagamaan, tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu dan Buddha. Pada perkembangannya, candi yang mempunyai arsitektur yang megah, detail, dan berestetika luhur menjadi objek pariwisata yang diminati oleh masyarakat. Salah satunya adalah Candi Songo yang terletak di wilayah Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Nama dari Gedung Songo itu sendiri diambil dari bahasa Jawa yaitu gedung dan songo. Gedung yang berarti bangunan maupun rumah dan songo adalah jumlah 9. Jadi candi ini memiliki arti candi yang berjumlah 9. Tapi dalam kenyataannya hanya 6 candi yang masih berdiri utuh. 3 candi lainnya berupa reruntuhan candi. Candi ini merupakan peninggalan sejarah Hindu yang terletak di Gunung Ungaran. Ditemukan oleh Raffles pada tahun 1804 dan diperkirakan dibangun pada masa Wangsa Sailendra pada abad ke-9. Untuk menuju kawasan candi ini cukup mudah karena kawasan wisata ini terletak di lereng Gunung Ungaran. Cukup persiapkan saja kondisi kendaraan yang fit karena jalur menuju lokasi yang naik dan berkelok. Dengan pemandangan yang indah dan suhu udara yang dingin, membuat kawasan candi ini diminati oleh wisatawan. Cukup dengan membayar tiket masuk seharga Rp10.000, kita sudah bisa menikmati seluruh area candi dengan berbagai spot foto yang alami. Dalam kompleks wisata ini pun telah disediakan secara lengkap dari fasilitas umum seperti toilet dan musola. Perjalanan menuju candi pertama diawali hanya 100 meter dari pintu masuk objek wisata. Sedangkan untuk menuju lokasi candi kedua dibutuhkan jarak yang cukup jauh. Tapi Anda jangan khawatir karena telah disediakan sewa kuda yang mampu mengantarkan Anda berkeliling seluruh candi sepuasnya. Tarif yang dikenakan untuk trip ini mulai dari harga Rp70.000 hingga Rp200.000. Atau, jika Anda berniat hanya untuk bersantai bersama keluarga di areal bawah, banyak ibu-ibu yang menawarkan jasa penyewaan tikar hanya dengan harga Rp10.000. Ibu Sarimah salah satunya. Nenek berusia 70 tahun ini mengaku sudah menjalani pekerjaan ini selama lebih dari 10 tahun. Nenek Sarimah adalah warga asli Bandungan dan sekarang hidup sendiri setelah sang suami meninggal. Beliau mengaku tetap senang dan bahagia menjalani pekerjaan ini walaupun selama corona ini pendapatannya berkurang. Bagi Nenek Sarimah yang dulunya sebelum ada lokasi wisata mengandalkan mencari kayu bakar di hutan, bisa diberikan kemudahan oleh pengelola wisata untuk terus mencari rezeki adalah suatu berkat. Untuk mencapai kompleks candi 2, 3, 4, dan 5, memang kita harus menempuh jalur yang cukup jauh.
Tapi semua itu akan terbayarkan langsung dengan pemandangan indah dari atas bukit di tiap candi. Ditambah, sepanjang perjalanan Anda akan ditemani oleh hembusan angin dan udara yang sejuk. Pada lembah yang menyempit di sebelah utara di antara Candi Gedung 3 dan Candi Gedung 4B, telah dibangun sebuah kolam pemandian air hangat dengan sumber air panas yang masih alami. Menelusuri candi demi candi seakan mengingatkan kita pada proses hidup. Sang waktu yang terus berjalan dan hanya bisa dihentikan oleh penciptanya. Candi yang pada zaman kerajaan dahulu adalah tempat sakral karena tempat untuk beribadah pada dewa maupun sang pencipta, memang sengaja dibangun di tempat-tempat yang berlokasi di ketinggian. Ini bertujuan agar doa yang dipanjatkan akan cepat sampai pada sang pencipta yang diyakini berada di langit. Bangunan yang masih kokoh berdiri seakan menyiratkan bahwa urusan di duniawi tidak selalu mengambil peranan paling besar. Mungkin kita juga bisa belajar tentang keikhlasan dan kebahagiaan hati ini pada Bapak Sariman. Asmane sinten, Pak? Kalau Pak Sariman. Sariman. Jenengan sampun deng niki. Kalau awet awal wisata juga. Berarti sampun 10 tahun dulu. Kurang lebih 20 tahun. Seorang tukang foto yang setia mencari nafkah di ujung lokasi wisata ini, yaitu di puncak Candi 5. Polaroid gini-gini. Kalau rumiyin Polaroid saat ini betul digital langsung cetak. Ya. Langsung cetak gitu, Pak. Berapa persen? 20. Bapak 5 cucu ini mengaku sudah 20 tahun lebih menekuni pekerjaan ini, selain pekerjaan utamanya yaitu bertani. Walaupun zaman sudah berubah, hampir setiap pengunjung membawa kamera sendiri untuk berfoto, Pak Sariman mengaku tetap mencintai pekerjaan ini dan hal itu adalah alasan utama dia bertahan. Dulu tuh jualan foto tuh ya masih lumayan, soalnya belum ada HP, Mbak. Gitu. Dari kamera HP banyak, jadi turunnya separuh lebih. Separuh lebih. Separuh. Pernah berpikir nggak, Pak, untuk berhenti? Kalau melihat ini kan sudah pendapatannya turun drastis 50%. Terus ini semua orang punya HP. Pernah berpikir nggak, ya udah nggak usah lah gitu? Ya kalau mikir ya mikir, tapi ya gimana ya? Ya itu namanya untuk hiburan itu, dapat nggak dapat itu memang pasti dapat. Oh gitu ya? Selalu pasti dapatnya, Pak? Pasti dapat. Dengan bermodalkan bekal makan siang dari sang istri, di usianya yang sudah senja, Pak Sariman setiap Sabtu dan Minggu duduk dengan setia di Candi kelima dari jam 8 pagi hingga 4 sore menunggu orang-orang untuk menggunakan jasanya. Candi ini seakan menjadi saksi waktu akan banyak hal yang terjadi, termasuk keteguhan para penjajah jasa di Gedung Songo yang sudah memasuki usia senja, tetapi masih semangat dan bahagia mencari rezeki. Karena wisata sejatinya tidak selalu tentang profit ataupun keuntungan, tetapi memanusiakan manusia yang berada di dalamnya. Salam Dolan, Jawa Tengah.